Baik, terima kasih banyak pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Kita balik lagi masih di Halo Palembang edisi Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tadi kita juga dengan Bici Oki tadi sudah keliling ya. Kita juga sudah nyingok tentang hewan-hewan kurban ya. Dan juga tadi kita juga sudah ngobrol dengan Kepala Dinas tentunya yang luar biasa nambah ilmu pengetahuan kita tentang hewan-hewan yang sudah bakal dikurban ke ini. Betul. Dan untuk di segmen terakhir ini pemirsa, ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan gurunda tercinta ini yaitu Habib Mahdi Syahab di Aula Al Imam Syahabuddin. Assalamualaikum Habib, sehat? Oke, ini maaf lahir batin dulu Habib, ini pecahnya dari seluruh rekan-rekan PAL TV juga, keluarga besar PAL TV juga. Ini karena Lebaran tahun ini pecahnya masih pecah Lebaran tahun kemarin itulah ini Habib ya. Bahwa corona ini Habib lah 2 kali puasa 2 kali Lebaran ini pecah Bang Toyib sudah tidak ada belari-belari dari Palembang ini. Tapi tentunya ini Habib kita mencoba untuk tetap membuat Lebaran Idul Adha ini dengan penuh hikmat, dengan penuh keberkahan juga. Nah ini pecah mana ini Habib, tentunya cara kita memaknai Lebaran Idul Adha walaupun dengan banyak keterbatasan dengan di masa pandemi COVID-19 ini Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha yang tahun ini datang masih dalam situasi pandemi, seharusnya betul-betul membuat kita juga mulai mengintrospeksi ada apa sebetulnya yang Allah titipkan pesan di balik semua ini. Salah satu yang harus kita jalani bahwa solusi dari setiap kejadian ini tidak melulu harus dengan mengandalkan ilmu pengetahuan kita, karena corona ini, virus ini makhluk Allah. Jadi jangan selalu kita anggap bahwa kita ini lebih pintar, lebih hebat. Maka perlu solusi-solusi yang kita bisa katakan itu solusi ilahi, solusi nabawi, solusi yang diajarkan oleh Nabi. Mana kalau ada musibah atau wabah seperti ini, apa yang harus kita buat. Dan salah satunya kehadiran Idul Adha ini sebetulnya bisa jadi solusi, karena di hari raya Idul Adha ini kita belajar namanya dengan pelajaran kurban. Kurban itu artinya membelanjakan hartanya, membeli kambing kurban, disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi musibah ini datang karena kita memang sudah jauh dari Allah. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Maka harus kita lebih mendekat sama Allah, dekatkan diri ke rumah-rumah Allah, ke masjid. Jangan jauhi masjid, dekatkan diri sama masjid. Kemudian minta banyak-banyak zikrullah, taubat, minta ampun sama Allah. Dosa kita inilah belombok yang melembang. Dari mulai yang pejabat sampai rakyat, dosa kalau kita nak kata yang bersih. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berdosa tapi ngerasa dia tidak berdosa. Ada orang melakukan kezaliman tapi ngerasa dia melakukan kebaikan. Dan ini berbahaya. Maka kita perlu taubat nasional, taubat secara bersama-sama. Jangan saling tunjuk hidung lagi. Semua harus taubat, minta ampun sama Allah. Yang pejabat cepat-cepatlah taubat, karena kamu jadi pejabat tidak bakal lama. Kiai, ustadz juga taubat. Mungkin banyak di antara kita melakukan dosa kita tidak sadar. Mungkin banyak maksiat kita biarkan. Dan kemudian yang lain-lain semua. Artinya semua lini masyarakat harus melihat dirinya bahwa kita ini manusia yang berdosa, dan bisa jadi wabah ini tidak hilang sampai 2 tahun karena dosa-dosa kita. Karena kita yang tidak mau kembali kepada Allah Ta'ala. Maka momen Idul Adha dengan kurbannya, artinya kurban mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, insya Allah jadi momentum. Dan mudah-mudahan dengan seiring datangnya ibadah haji, yang saat ini juga mungkin tahun kedua kita nak kati haji dari Indonesia, tahun kedua kita saudara-saudara kita tak bisa kumpul di Mekah, tak bisa ziarah sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan setelah ini dibuka lagi. Mudah-mudahan Allah angkat wabah musibah corona ini. Yakinlah bahwa semua ikhtiar kita ini itu sunnatullah harus kita jalankan. Ikhtiar kita jalankan, protokol kesehatan kita jalankan. Tapi yang paling penting sekarang
ayo segera kembali kepada Allah. Ayo segera kita taubat sama Allah, minta ampun sama Allah agar wabah ini segera berakhir. Tidak ada ahli manapun, tenaga medis manapun, ada orang hebat manapun sampai hari ini belum ada yang terbukti bisa menghentikan wabah ini. Jadi kalau kita cuma nak ngandalkan kehebatan kita, habis tambah juga kita, tambah teman-teman kita. Ya, rakyatlah tambah lapar ini. Rakyatlah tambah lapar, tambah lagi aturan macam-macam disekat di ini segala macam, tidak boleh berjualan, tidak apa, tambah juga. Jadi sekarang ayo sama-sama ikhtiar jalankan manusiawi, tapi minta solusi ilahi dan solusi nabawi. Solusi ilahi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan sedekah, sedekatus sir, diam-diam kalau baca. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, kata Nabi. Sedekah diam-diam memadamkan api kemarahan Allah. Bisa jadi corona ini Allah lagi marah sama kita, karena memang kita ini banyak yang macam-macam tingkah kita. Mudah-mudahan insyaallah banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sambung silaturahmi, banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak duduk sama wong soleh, karena itu akan mengangkat wabah, musibah, bala, bencana. Jangan musuhi ulama, jangan musuhi kiai, tapi justru minta doa mereka. Kenapa? Doa mereka itulah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Habib, kalau tadi ngomongin soal misalnya kan kalau Raya Idul Adha ini pasti uang berkurban cak itu ya. Nah kalau misalnya selain kurban bisa tidak dijelaskan cak itu Habib? Apa be amalan-amalan yang utama dilakukan, bisa kita lakukan sebagai muslim di Raya Idul Adha ini? Banyak amalan-amalan dari sebetulnya di Dzul Hijjah ini dari mulai tanggal 1 Dzul Hijjah. Bahkan Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 apa itu? 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Dianjurkan kita nyambung silaturahmi, dianjurkan kita banyak sedekah, dianjurkan kita banyak-banyak zikir ingat sama Allah. Sampai puncaknya puasa, dianjurkan kita untuk banyak-banyak puasa. Puasa itu dari tanggal 1 kalau baca. Kalau tidak baca minimal dari tanggal 8 sampai kemudian tanggal 9 kemarin di hari Arafah. Hari ini tidak boleh puasa lagi. Hari ini hari Lebaran Idul Adha dan hari tasyrik tidak membolehkan puasa. Itu waktunya untuk kita berkorban, untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini amalan-amalan yang luar biasa. Namanya kesempatan musim. Allah bukakan musim-musim kesempatan ini agar kita bisa mengambil kesempatan ini dan bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak amalan-amalan tentunya oke. Ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini dan juga banyak yang terbatas ini, bahkan ini juga Habib ada beberapa titik tentunya di Indonesia ini yang memang lagi PPKM darurat, yang masjidnya memang ditutup. Nah ini pecah mana ini Habib? Ada tak gantinya? Apa amalan-amalan yang pajak dilakukan karena penuh dengan keterbatasan ini Habib? Selama itu dibenarkan menurut aturan syariat, hal-hal seperti itu ditutup, tapi bukan dilarang untuk beribadah. Jadi umum dibatasi. Pembatasan itu selagi itu betul dengan kaidahnya, maka tugas kita untuk mematuhi. Artinya kalau memang itu zonanya misalnya merah katanya, nah batasan mana yang harus dibatasi? Jangan sampai yang merah cuma di satu tempat, tapi kemudian yang ditutup galau-galau. Itu malah tidak efektif, karena tadi menghalangi bahkan orang untuk berdoa dan lain-lain. Jadi silahkan diatur, ditata sedemikian rupa, dan alhamdulillah kita punya orang-orang cerdas untuk merumuskan hal tersebut. Wilayah mana yang tidak boleh, wilayah mana yang boleh. Masyarakat semaksimal mungkin patuhi itu. Tidak mungkin salat Idul Adha di masjid, kan baca di lapangan dengan kapasitas jamaah yang dibatasi dan lain sebagainya. Selagi itu hal yang baik untuk masyarakat, la dharara wa la dirar. Kita tidak mendatangkan mudarat buat kita dan tidak mendatangkan mudarat buat orang lain, itu bisa kita jalani. Ada kaidah-kaidahnya dan majelis ulama kita sudah memberikan arahan untuk hal tersebut.
Jadi memang banyak solusi, oke. Iya. Iya, banyak solusi tentunya Habib. Ketika memang sholat di dalam tempat tertutup tidak boleh, Iya. mungkin baca sholat Bisa di lapangan. baca di lapangan. Jadi Islam itu solutif. Islam itu bukan agama yang membawa problem, tidak pernah. Justru Islam itu selalu menawarkan solusi atas setiap problem. Maka solusinya juga tadi seperti kita omongkan dari awal, solusinya bukan hanya solusi berdasarkan ilmu atau pikiran kita, baik. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia, kamu itu diunjuk ilmu sama Allah cuma sedikit. Jadi termasuk ilmu corona ini sedikit, kita tidak boleh apa-apa dari ilmu corona. Mungkin yang kita ketahui baru kulitnya corona, berduri-duri, tak dukan itu kan. Tapi dalamnya apa dia, Allah alam. Apa di balik corona ini kita tidak tahu. Ilmu kita sedikit kata Allah. Maka tugas kita apa sekarang? Balik kita punya ilmunya banyak. Ilmunya Allah yang banyak. Maka kembali kepada Allah. Minta solusi dari Allah, minta solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu kalau orang sakit, datangnya sama Nabi. Datang sama Nabi Muhammad, dikosok sama Nabi baik. Itu coba kalau sekarang ada budak kecil sawan. Budak kecil misalnya demam. Itu dikosok, besok demam dia tambah. Nama naik. Sawan dikejut. Besoknya nama Habib. Gosok lagi nama. Tapi zaman dulu budak kecil kawat sama Nabi Muhammad dikosok baik. Dikosok baik langsung sehat. Ada mata sahabat itu ada yang sampai pernah lepas dalam peperangan. Dibalik sama Nabi Muhammad sehat afiat. Bahkan lebih hebat dari mata sebelah. Sayyidina Ali pernah dalam satu peperangan matanya sakit mata luar biasa, tapi tidak baca lewat perang. Dipanggil sama Rasulullah, diludahi sama Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad luar biasa. Makanya para ulama dulu ngajari kita tawassul, minta sama Allah lewat wasilah Nabi Muhammad. Ada namanya syair burdah, banyak baca syair burdah, banyak baca salawat Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad di negeri kita, di kota kita. Alhamdulillah di Palembang ini mudah-mudahan insyaallah terus semarak maulid Nabi, semarak salawat Nabi, tetap dengan protokol kesehatan, tapi kita tahu bahwa tidak ada pintu untuk kita dapat pertolongan dari Allah kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jadi banyak kata Habib macam pikirnya kalau misalnya Islam itu solutif ya, bukan cuma nambah problem baik. Itu mungkin terakhir Habib boleh diunjuk imbauannya kepada umat Muslim selatan, cak itu cak mana untuk memaknai Hari Raya Idul Adha ini. Mari sama-sama segenap masyarakat Sumatera Selatan, pada umumnya Palembang pada khususnya, dan di mana saja siaran PAL TV ini bisa ditangkap dan bisa disaksikan. Ayo sama-sama kita maknai Idul Adha ini dengan makna yang lebih dalam, lebih khusus di situasi era pandemi, wabah yang menyebar. Ini penyakit ada, virus ini ada. Saya kita ngomong banget nak kata, ada uang ketimpangan di mana-mana. Ada tenaga kesehatan kita banyak yang sudah gugur, rumah sakit banyak yang penuh. Terlepas dari berbagai macam hal yang terjadi di balik ini, tapi ayo sama-sama kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan ikuti aturan-aturan yang berlaku tanpa harus mengorbankan ibadah dan agama kita. Ibadah bisa dilakukan di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu, dan semua itu kita bisa sesuaikan dengan aturan sesuai dengan petunjuk para ulama kita. Buat Anda yang punya duit lebih, inilah saatnya waktu Anda untuk berkorban. Ayo sama-sama sedekah yang banyak, ayo kurban, bagi-bagi, tolong. Banyak orang susah sekarang, banyak orang terimbas oleh aturan-aturan pembatasan. Ayo berbagi, ini waktunya. Kalau kepengen kita hidup kita berkah, jangan justru memanfaatkan musibah ini, jangan justru memanfaatkan wabah pandemi ini untuk nyari keuntungan pribadi, penjualan, nimbun barang, nimbun oksigen, nimbun masker, jangan. Ini manfaat uang yang macam itu tidak akan senang hidupnya. Boleh duit sekali lewat, habis. Ayo sama-sama manfaatkan ini, maknai. Semua yang bertanggung jawab, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan dan lain-lain, ayo kita berjuang sama-sama. Kepada para dokter, para perawat, terus berjuang. Allah akan membalas semua jasa Anda, dan Allah akan mengangkat derajat Anda sesuai dengan khidmat Anda bagi umat, insyaallah. Ayo sama-sama kita terus berdoa dan minta sama Allah Subhanahu
Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, kita sudah dapat ke ilmu yang luar biasa tadi dari Al Habib Mahdi Syahab. Juga insya Allah dengan dapat ke dan nambahnya ilmu kita tadi, ini makin menambah iman kita, memperkuat iman kita, dan juga tidak mengurangi cara kita memaknai Lebaran Idul Adha 1442 Hijriah ini, walaupun penuh dengan keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 dan lagi berlangsungnya PPKM di kota Palembang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Habib atas waktunya, dan terima kasih banyak untuk pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata aku Bang Cik Fikri. Aku Bici Oki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah